Hai teman-teman, aku Intan Putri Akila dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2070201025 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu teori komunikasi. Nah, ngomong-ngomong tentang teori nih ya, kita pasti udah sering banget dengar kata teori, baik di sekolah, di buku, ataupun juga di gadget. Tapi sebenarnya apa sih teori itu? Untuk itu, sebelum aku menjelaskan lebih dalam apa itu teori komunikasi, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori. Jadi, teori itu berasal dari bahasa Yunani yaitu theoria yang berarti melihat, memandang, atau memperhatikan. Nah, sedangkan berdasarkan kata, pengertian teori itu ada 3 nih. Yang pertama, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penemuan dan penelitian yang didukung oleh data dan argumentasi. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Ada seseorang yang memberikan pendapatnya yang kemudian menjelaskan tentang suatu kejadian atau fenomena tertentu. Yang pasti, pendapat tersebut telah dicari kebenarannya. Yang kedua, teori adalah asas atau hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, teori adalah pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Jadi kesimpulannya, teori itu merupakan suatu pandangan seseorang mengenai suatu kejadian atau fenomena tertentu yang telah dicari kebenarannya. Jadi, jika ada suatu pendapat yang belum diketahui kebenarannya, maka pendapat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai teori. Nah, jadi sampai di sini penjelasan mengenai teori. Lalu, apa itu teori komunikasi? Telah kita pahami sebelumnya teman-teman, bahwa teori itu adalah pendapat seseorang yang didasarkan oleh kebenaran melalui proses penelitian. Jadi, teori komunikasi itu adalah suatu pendapat atau bisa juga kita sebut sebagai alat untuk menjelaskan fenomena komunikasi. Jadi, teori komunikasi tersebut hanya menjelaskan tentang fenomena komunikasi saja. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak ciri-ciri teori dalam studi komunikasi. Ciri yang pertama yaitu semua teori adalah abstraksi mengenai suatu hal. Jadi dengan demikian, teori itu sifatnya terbatas. Contohnya begini, sebuah teori radio tidak dapat sepenuhnya menjelaskan mengenai televisi karena teori radio hanya terfokus untuk menjelaskan radio saja. Dan ciri yang kedua yaitu semua teori adalah konstruksi pemikiran yang berisikan interpretasi mengenai suatu fenomena yang diciptakan oleh individual manusia. Oleh karena itu, sifatnya relatif tergantung pada cara pandang si pencipta, sifat dan aspek hal lain yang diamati, serta kondisi lain yang mengikat seperti tempat, waktu, dan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri teori pada studi komunikasi. Pasti teman-teman ada yang sering bertanya nih, kenapa komunikasi itu harus berlandaskan teori? Teman-teman perlu ketahui nih, bahwa komunikasi yang berlandaskan teori itu sangat penting untuk mengungkap asumsi-asumsi dan karakteristik seseorang, simbol dan hal lainnya yang tidak bisa mengandalkan satu persepsi saja, melainkan harus menimbulkan kategori-kategori dalam bidang tertentu yang ditentukan oleh ruang, waktu, dan jenis keilmuan komunikasi yang beragam. Di antaranya adalah teori komunikasi politik,
dan teori komunikasi interpersonal, teori komunikasi intrapersonal, teori komunikasi budaya, teori komunikasi massa, dan teori-teori komunikasi lainnya. Penyatuan antara teori dan komunikasi haruslah secara terperinci, karena dalam komunikasi tidak pernah terlepas dari gejala, fenomena, interaksi, atau lainnya yang membutuhkan penafsiran. Dengan demikian, adanya teori dalam ranah studi komunikasi memberikan warna baru dan keilmuan yang lebih luas terhadap ilmu komunikasi itu sendiri. Komunikasi adalah suatu proses, yakni dalam melakukan suatu kegiatan yang memiliki banyak langkah terpisah tetapi saling berhubungan. Nah teman-teman, itulah sedikit informasi mengenai teori komunikasi. Jadi semoga teman-teman yang telah menonton video ini dapat menambah sedikit wawasan teman-teman sekalian. Jadi terima kasih telah menonton, enjoy for watching.